Oleh karenanya para ulama yang dimulai dari Imam At-Tabari. Siapa Imam Tabari? Dia imamnya mufassirin. Orang yang pertama kali menafsirkan Al-Quran secara utuh dia. Kalau yang lain-lain, Ibnu Abbas punya tafsir tapi terpecah-pecah. Mujahid, ya, kemudian Ikrimah, kemudian Muqatil bin Sulaiman dan tabi'in. Ada beberapa tapi secara parsial, tidak utuh. Kenapa kita perlu tafsir yang utuh? Supaya kita bisa melihat tafsirnya. Apa penjelasan dari ayat Allah? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Tapi masalahnya ada yang tidak pas bagi kita sebagai orang awam. Karena tafsir Ibnu Jarir itu At-Tabari tafsir bil ma'thur. Tafsir yang syarat dengan riwayat. Seluruh riwayat yang menafsirkan ayat Alhamdulillah dia turunkan dari Nabi, sahabat, tabi'in, supaya tidak diragukan lagi bahwa ini tafsirnya. Dan jangan berpaling dari tafsir ini. Makanya tafsir yang mendekati kepada kebenaran, tafsir yang mendekatkan diri kita kepada apa yang Allah kehendaki, itu tafsir namanya tafsir bil ma'thur. Sehingga para ulama menghindar dari tafsir bil ra'i, tafsir dengan istihad. Tapi kita kepayahan kalau kita lihat riwayat qala hadatsana fulan, qala hadats fulan. Wow, kapan kita merenunginya? Makanya Ibnu Katsir turun gunung beliau meringkas, beliau ambil yang penting-penting, tetap tidak merubah esensi daripada tafsir, yaitu tafsir bil ma'thur, tafsir dengan riwayat, tapi dibuang banyak riwayat dari Imam Tabari. Makanya Ibnu Katsir tafsir terbaik, terutama bagi kita orang awam. Tapi kalau kita ingin mengetahui tafsir yang kontemporer, sehingga kita bisa menghayati tafsir dari setiap ayat Al-Quran, maka ada di sana namanya tafsir Taisirul Kalimur Rahman, yaitu tafsir yang merupakan karya dari Al-Imam Al-Allamah Imam Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, yang disebut dengan tafsir kontemporer. Beliau menjawab beberapa problem-problem terkini yang disajikan melalui tafsir beliau. Kalau sudah kita tahu tafsirnya, tafsir mubassat, muyassar, yang mudah praktis, baca. Setelah dibaca, belum disebut bertadabbur, karena tafsir bukan tadabbur. Ketika kita menangkap tafsirnya, lalu dihayati, direnungkan. Misalnya, kenapa Alhamdulillah? Kenapa pujian itu hanya milik Allah? Oh, berarti Allah yang sempurna. Kalau Allah maha sempurna, berarti kita gak boleh sombong. Yang boleh sombong hanya Allah. Berarti kalau kita tidak sempurna, kewajiban kita tawadhu, merendahkan diri hanya kepada Allah dan tawadhu kepada makhluk. Karena kita tidak sempurna. Kalau Allah maha sempurna, berarti Allah berhak diibadahi, Allah berhak sombong. Oh, itu penghayatannya. Itu tujuan Al-Quran. Tapi kalau sudah dihayati, apakah sudah kita akan mendapatkan manfaat dari Al-Quran? Belum. Baru 2/3.